Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman sahabat pendidik dimanapun kalian berada. Selamat datang dan selamat menyaksikan podcast kami, Podcast Guru Hebat. Di sini, saya Anida Firdaus Nisa selaku mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 LPTK Institut Pendidikan Indonesia. Saya mewakili rekan-rekan kelompok PPL PPG Calon Guru di SMN 11 Garut selaku host dalam podcast kali ini untuk menggali dan mencari informasi lebih terkait implementasi desain pembelajaran yang mempengaruhi hasil belajar. Podcast inspiratif ini seputar dunia pendidikan, implementasi di lapangan terkait desain perancangan pembelajaran. Di setiap episode, kita akan berbincang dengan salah satu guru hebat kami yang memiliki visi untuk menciptakan perubahan positif dalam dunia pendidikan di SMAN 11 Garut. Saya, Anida, dan saya sangat bersemangat untuk mengajak rekan-rekan semua bersama-sama untuk menyelami berbagai tantangan yang dihadapi oleh para guru, berbagai pengalaman mengajar yang penuh makna, serta mencari solusi untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, kreatif, dan bermanfaat bagi setiap peserta didik. Pendidikan adalah kunci untuk membuka potensi dalam diri setiap individu, dan para guru adalah pahlawan di balik semua itu. Jadi, siapkan diri Anda untuk diskusi lebih seru, penuh wawasan, dan tentunya inspiratif. Mari kita mulai perjalanan podcast ini. Bersama saya di sini sudah ada narasumber hebat kita, yaitu Ibu Midah Sambida MPD, selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMN 11 Garut. Selain mengajar juga, Ibu aktif dalam bidang ekstrakurikuler ya Bu ya? Betul. Dalam bidang KIR di SMN 11 Garut ini. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya saya ingin bertanya, kalau boleh tahu, Ibu sudah berapa lama berkecimpung di dunia pendidikan ini? Ya, saya mungkin sudah lama lah ya dunia Sudah. pendidikan itu hampir menjalani 30 tahun. Oh, 30 tahun. 30 tahun. Sudah lama banget ya Bu ya? Betul. Iya. Berawal dari Ibu mengajar di mana? Ibu berawal pertama mengajar itu di SMK dulu ya. Oh, yes. SMK, lalu pindah ke SMA dan sampai sekarang masih tetap bertahan di SMA 11 Garut. Jadi paling lama ini di SMA 11 Ya, Garut. betul. Iya. Baik. Masya Allah ya Bu ya. Sudah berpengalaman sekali di dunia pendidikan ini. Sangat Betul. luar biasa sekali ya. Saya. Ternyata menjadi guru hebat itu harus mempunyai pengalaman yang tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya Bu ya. Selanjutnya, baik teman-teman sahabat podcast, kita langsung saja menuju ke pembahasan pertanyaannya. Jadi seperti yang kita ketahui, menjadi seorang guru itu merupakan tugas yang mulia, sehingga mengemban amanah yang mulia dan juga tidak ringan ya. Artinya bahwa kita sebagai seorang guru itu berperan di garda terdepan dalam dunia pendidikan sebagai penentu bagaimana perkembangan dalam dunia pendidikan. Di sini, tugas guru itu dimulai dari merencanakan pembelajaran, lalu melakukan kegiatan pembelajaran hingga mengevaluasi peserta didik. Nah, untuk itu langsung saja kita ke pertanyaan. Apa tujuan utama pembelajaran bahasa Indonesia yang ingin Ibu capai? Nah, kebetulan saya tuh ngampu bahasa Indonesia, memiliki tujuan yang ingin peserta didik itu benar-benar mencintai ya, karena bahasa Indonesia itu merupakan salah satu bahasa negara juga, bahasa persatuan juga. Nah, khususnya untuk peserta didik ya, saya berusaha menguatkan sekuat tenaga terhadap peserta didik harus mampu membiasakan diri berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan situasi dan kondisinya, baik secara lisan maupun tulisan, dalam istilahnya sesuai dengan etika dan kesantunan berbahasa. Dalam hal ini juga Ibu sudah menerapkan literasi ya Bu ya sebelum pembelajaran? Betul. Nah, saya mencoba ketika proses pembelajaran akan dimulai, kebanyakan ketika masuk di dalam kelas itu jam pertama ya, masuk pukul 7, anak itu dibiasakan menerapkan berliterasi, memperkenalkan. Karena di literasi di sini untuk kembali anak itu
lebih memposisikan diri terutama dalam kemampuan dia berbicara ya, lalu membacanya, karena aspek kebahasaan itu tidak hanya harus menguasai aspek membaca, berbicara, menulis, juga mampu menyimak dengan baik serta mampu memirsa dengan baik. Itu salah satu tujuan untuk digalakannya adanya literasi. Ya. Selanjutnya, bagaimana kemampuan peserta didik saat ini dalam memahami materi bahasa Indonesia jika dibandingkan dengan tujuan pembelajaran tersebut yang Ibu Ya, sudah baik. Peserta didik saat ini memang dalam memahami bahasa Indonesia itu cukup beragam. Ya. Artinya kemampuan peserta didik satu dengan yang lainnya tentu akan berbeda. Nah, saya sebagai guru itu harus bertanggung jawab mengarahkan peserta didik itu mengenalkan bagaimana berbahasa sesuai dengan lingkungan setempat kita, situasi ketika belajar di kelas itu diusahakan menggunakan bahasa yang formal, itu dibiasakan. Kalau di luar jam pelajaran silakan anak peserta didik itu menggunakan bahasa yang beragam. Nah, di sini menerapkan salah satunya contoh di dalam proses pembelajaran ketika ada pembelajaran membaca. Salah satunya adalah membaca artikel contohnya. Nah, dalam artikel tersebut mungkin anak itu menggali potensi. Pertama dijelaskan dulu seperti apa secara teorinya terkait dengan artikel. Nah, setelah diterapkan ternyata subhanallah luar biasa, anak-anak kami itu luar biasa mampu menjelaskan kembali dari segi hasil menyimaknya, hasil berbicaranya, bahkan mampu memirsanya kepada teman-teman di kelasnya dengan bentuk belajar secara kelompok dan mampu mempresentasikan dengan baik. Ya, baik. Selanjutnya, mengapa tujuan pembelajaran bahasa Indonesia ini penting bagi peserta didik? Jelas, sangat penting. Pertama, kita kan berada di Indonesia, bangga sekali dengan bahasa Indonesia, merupakan bahasa negara. Itu selalu diterapkan kepada peserta didik. Nah, kita bangga anak itu setelah terbiasa kita belajar dari mulai kita mampu membaca, dari hasil membaca lampu misalnya mampu menuliskan kembali apa yang dibacanya, gagasan dan sebagainya, lalu mampu menyusun kembali, lalu mampu memirsa ya istilahnya di dalam pelajaran pembahasan itu, memahami yang disampaikan dari guru ya kepada siswa itu disampaikan, mampu mempresentasikan kembali hasil analisis tersebut baik secara lisan atau tulisan. Anak itu dalam bentuk komunikatif yang sesuai dengan tuntutan berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa, mengenalkan ini adalah istilahnya kalau di dalam diksi ya kosakata itu ada istilah kata baku dan tidak baku. Jadi usahakan jangan peserta itu terkontaminasi oleh bahasa ibunya. Oh iya. Betul, itu ya. Selanjutnya, hasil kerja atau keterampilan khusus dalam bahasa Indonesia yang Ibu harapkan dicapai oleh peserta didik. Hasil kerjanya. Nah, hasil kerjanya salah satu ya dalam proses pembelajaran. Saya mencoba memberikan kompetensi dasar, salah satunya dalam bentuk menulis ya. Contohnya salah satu dalam bentuk ragam menulis, seperti menulis sebuah artikel ya, atau dalam istilahnya ada juga membuat sebuah laporan hasil observasi misalnya ya. Nah, itu salah satunya contoh untuk kelas 12. Kebetulan saya mengajar di kelas 12. Dalam praktiknya anak itu harus mampu menyusun atau menulis yang namanya artikel. Ya, artikel itu setelah anak mampu membaca karya artikel orang lain, menganalisis dari unsur kebahasannya, lalu ada penerapannya, harus mampu menulis sebuah artikel dengan tema ya. Pertama anak itu membiasakan temanya seperti apa, lalu tujuannya untuk apa, lalu di dalamnya isi yang disampaikan ya, mulai dari struktur dari tesisnya ya, pengenalannya sampai argumen sampai penegasan ulang itu benar-benar diterapkan. Jadi anak terbiasa, setelah itu boleh kan misalnya contoh ada anak bertanya, Ibu bolehkah mencari atau temanya tidak harus sama dengan yang lain, itu cukup luar biasa. Yang diinginkan memang lebih bagus menggunakan tema yang beragam. Misalnya apakah di bidang sosial, budaya, ekonomi, sosiologi, musik, agama dan sebagainya, itu diberikan kebebasan. Karena anak itu mungkin apa yang dilihat, didengar, apapun yang dibaca, anak itu mampu menginspirasikan sehingga akan membentuk suatu
bahasa itu benar-benar mencintai untuk dirinya, Iya. sehingga mampu menerapkan, oh ternyata ini sudah berhasil nih di dalam aspek menulis. Dari aspek menulis akhirnya mampu menjelaskan kembali, itu berarti secara lisannya. Nah, dengan etika yang baik, kesantunan selalu diterapkan kepada peserta didik. Baik, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya, kriteria apa yang akan Ibu nilai untuk mengetahui pemahaman mereka dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Nah, untuk penilaian, sebetulnya penilaian itu beragam, tidak hanya stop dalam satu misalnya aspek membaca saja ya. Nah, dilihat dari karakter juga ya, karakter siswa, lalu kesantunan siswa ketika siswa mampu membaca dengan baik atau berbicara dengan baik ya, baik secara tulis maupun lisan, itu ya aspeknya atau istilahnya asesmen penilaian itu selalu berjalan setiap ada proses pembelajaran, tidak hanya berhenti misalnya ada di akhir pembelajaran ada istilah ulangan, tidak. Jadi penilaian itu selalu diterapkan baik di awal maupun di akhir ya. Anak mampu apa, kita kolaborasi, kita mencoba merefleksi materi yang sudah disampaikan, itu sudah merupakan satu asesmen juga seperti penilaian. Nah, nanti anak itu setelah kita berikan reward ataupun penghargaan terhadap apa yang disampaikan, itu kan nilai tambah bagi anak-anak, sehingga anak yang lain walaupun di sini beragam mampu mengikuti dengan keinginan yang kuat, karena sudah misalnya ada di kelas yang disampaikan dari seseorang itu. Nah, itulah nantinya benar-benar bahasa Indonesia itu melekat dalam dirinya, bangga dengan dirinya, baik dari aspek memahami atau membaca, menulis, menyimak, memirsa dan sebagainya. Itulah yang harus dipegang teguh di dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Baik. Selanjutnya, untuk menarik perhatian peserta didik ya Bu ya, bagaimana cara Ibu membuat peserta didik tertarik untuk mempelajari topik utama bahasa Indonesia? Nah, ini saya tuh sering mengkolaborasikan yang namanya sekarang itu istilahnya jangan melek teknologi ya. Salah satunya kita kolaborasi dengan namanya media internet. Salah satunya saya akan mempersiapkan, akan mempelajari supaya lebih efektif anak menyampaikan pembelajaran itu. Saya menyiapkan dengan istilahnya menggunakan materi pembelajaran berbasis elektronik, salah satunya dibuatkan PowerPoint ya, atau menggunakan kuis misalnya ya. Itu akan lebih menarik, efektif, bahkan ya arena sekarang itu sudah zamannya, tidak ada istilah melek ya, digitalisasi itu benar-benar dimunculkan. Nah, salah satunya saya mencoba ya berbasis internet itu atau elektronik itu, ternyata sambutannya luar biasa. Anak mampu memahami dengan atau sangat menyenangkan pembelajaran itu. Selanjutnya, situasi atau kegiatan apa yang dapat membuat peserta didik merasa tertarik dan melihat pentingnya topik bahasa Indonesia yang diajarkan? Nah, ini yang mungkin menarik ya bagi anak. Ketika anak itu sesekali saya bawa outing class. Anak tuh kita coba ketika akan membuat salah satu materi, misalnya contoh dalam pembelajaran sebuah esai misalnya, akan membuat esai. Nah, anak itu boleh membaca berbagai referensi. Anak sekali-kali bawa outing class atau istilahnya pindah kelas, dia bawa ke perpustakaan. Dia mencari literasi atau literatur yang bisa dijadikan suatu karya dia. Karena esai itu boleh diperkuat oleh pendapat dari buku-buku yang lain. Nah, anak itu dibiasakan ya mengenalkan, oh ini ada di sekolah itu ada perpustakaan. Ya, anak itu memilih buku-buku yang ada keterkaitan dengan tema atau permasalahan yang anak temukan. Itu salah satunya. Anak itu sangat menarik dari hasil proses pembelajaran seperti itu, nanti mampu mempresentasikan dari hasilnya tersebut. Itu salah satu dalam penerapannya. Selanjutnya, kalau tadi mengenai penerapan Ibu ya, sekarang pendekatan apa yang dapat membuat peserta didik penasaran dan semangat dalam mempelajari bahasa Indonesia? Ya, kalau pendekatannya kan ada yang dikatakan kita tuh lebih ininya model mungkin ya. Model dengan metode pembelajarannya yang berbasis seperti apa. Nah, anak itu akan lebih dekat ketika kita mempelajari atau memberikan proses pembelajaran dalam bentuk novel misalnya ya. Ada materi novel kan di kelas 12 itu. Novel itu saya coba
diberikan contoh dulu dalam bentuk videonya. Oh iya. Nah itu luar biasa antusias sekali ketika di kelas menonton dulu yang namanya novel itu seperti ini lalu dekatkan dengan yang namanya jenis pembelajaran seperti itu ada yang disebut dengan unsur misalnya ya, ada intrinsik, ekstrinsik. Kalau kita kolaborasikan dengan namanya media ada semacam Netflix lah ya. Nah, anak itu sangat menarik ketika melihat itu mampu menjawab, oh ini yang namanya suasana seperti latar suasana itu seperti ini. Itu adalah penerapan langsung kepada anak. Anak itu sangat menarik. Ya, jadi mungkin pendekatan metodenya dengan metode pembelajarannya, modelnya saya menggunakan yang berbasis yang tadi itu ya, jangan melek namanya teknologi. Ya. Sesuai zamannya ya Bu ya, sekarang kan zaman digitalisasi juga. Selanjutnya, apa peluang atau aktivitas yang dapat menambah minat mereka terutama saat materi bahasa Indonesia terasa sulit? Ya, peluang mungkin dianggap terasa sulit itu saya tidak menjustis untuk semua peserta didik. Mungkin dikatakan sulit itu tidak berpihak kepada anak-anak yang memiliki pengetahuan yang lebih, penerapan rasa tanggung jawab dirinya sendiri. Ya, saya tidak setuju kalau mengatakan semua anak itu harus begini, tapi tidak semua. Nah, anak yang misalnya memiliki satu masalah, saya coba dekati apa sih permasalahannya. Kita kolaborasikan dengan anak yang memiliki nilai tambah dari hasil proses pembelajarannya. Nah, mungkin saya mencoba menggunakan ada istilah materi yang pembeda ya, diferensiasi itu adalah untuk membedakan mana tingkat kemampuan dari satu anak dengan anak lain itu tentunya akan berbeda. Nah, di sini saya sebagai guru berusaha semaksimal mungkin dekati anak itu, berikan materi yang ada istilahnya pembeda, ternyata berhasil, dia mampu mengikuti. Nah, lama kelamaan dia itu bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya. Jadi dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Selanjutnya, hambatan apa yang mungkin muncul dan dapat mengurangi rasa ingin tahu atau keberanian mereka dalam bertanya? Nah, mungkin rasa apa tuh? Tadi yang dikatakan rasa apa? Rasa ingin tahu, bertanya. Rasa ingin tahu. Dia rasa untuk siswa maksudnya. Ingin rasa tahu siswa ketika ingin bertanya. Iya, ingin bertanya. Misalnya kita dalam proses pembelajaran. Nah, kalau anak yang benar-benar memahami, mengikuti dengan baik, itu akan timbul pertanyaan. Ya. Nah, dari pertanyaan itu tidak langsung saya jawab, tapi coba saya lemparkan kepada anak yang lain. Ya, nanti setelah anak yang lain, karena mungkin semua anak itu ada ya memperhatikan. Nah, dari anak yang mungkin malu kita bertanya tapi pengetahuannya cukup dalam pemahaman materi yang saya sampaikan, ternyata pertanyaan dari satu anak misalnya harus tidak langsung saya jawab, mungkin dijawab oleh teman yang lain. Nah, inilah yang dinamakan proses pembelajaran itu menjadi aktif ya, menjadi hidup ya. Nah, setelah itu baru ya berbagai pertanyaan jawaban dari teman-temannya baru saya berikan solusi atau meluruskan dari jawaban-jawaban itu, tidak mengatakan kamu salah itu yang tidak tepat diterapkan terhadap peserta didik. Kamu bagus, ini bagus, namun kita coba diluruskan, itu salah satu. Baik. Selanjutnya untuk pengalaman ya Ibu ya. Bagaimana Ibu melibatkan peserta didik untuk mengeksplorasi ide-ide atau konsep utama dalam bahasa Indonesia? Nah, kalau mengeksplorasi mungkin ya tadi dalam ide-ide tadi dari awal sudah dikatakan saya selain sebagai proses atau sebagai guru mata bahasa Indonesia juga diberikan tanggung jawab, salah satunya di bidang KIR juga di GLS ya, Gerakan Literasi Sekolah. Sekolah ini sudah masuk ke gerakan literasi. Nah, anak-anak itu dicoba ya, saya sering dia tuh ajak ke perpustakaan ada yang di luar sekolah, salah satu yang ada di Kabupaten Garut itu adalah diskusi ya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Anak itu lalu mencoba di
apa materi yang ditemukan dari luar sana dengan hasil ini ternyata luar biasa ya, karena di diskusi itu diberikan salah satu ada ruangan khusus bioskop kecil. Dia menerapkan yang namanya selayang pandang Kabupaten Garut itu dari berdirinya nama kota Garut sampai sekarang ada filmnya, anak itu dikolaborasi. Jadi itu salah satu untuk menambah wawasan pengetahuan anak. Nah dari hasil itu mungkin nanti anak terapkan di dalam proses pembelajaran. Apa yang didengar, dilihat, dirasakan ketika diajak kunjungan salah satu untuk penerapan pembelajaran bahasa Indonesia, ternyata ada anak yang mampu mempresentasikan, menjawab dengan luar biasa baik ya. Dari hasil-hasil temuan itu salah satu untuk menerapkan bahwa kecintaan bahasa Indonesia terhadap anak itu harus benar-benar melekat dalam dirinya. Sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Selanjutnya, aktivitas belajar bahasa Indonesia apa yang memungkinkan mereka menunjukkan pemahaman secara maksimal? Nah, ini ketika diberikan tugas secara kelompok ya. Nah, salah satunya anak itu membaca novel yang berkelas sastra, misalnya ada yang berkelas sejarah. Dia dibentuk kelompok, lalu masing-masing kelompok mampu mempresentasikan hasil dari isi, membedah isi novel itu salah satu bentuk penerapan pemahaman. Selain dia mampu membaca isi, mampu menjelaskan kembali, bahkan mampu mempresentasikan, itu penerapan secara langsung dalam proses pembelajaran bahasa. Itu kan ada karyanya, dalam pembelajaran bahasa itu ada yang disebut dengan hasil secara bentuk pembelajaran materi yang disampaikan baik fiksi maupun non fiksi, itu dikenalkan dua-duanya terhadap peserta didik. Selanjutnya, pengalaman di luar kelas apa yang bisa memperdalam pemahaman mereka tentang materi bahasa Indonesia? Nah, ini pernah sih terjadi, tidak hanya pembelajaran di kelas 12 saja ya. Contoh pernah mengajar di kelas 10. Anak itu ada tugas ya yang namanya membedah atau menganalisis sampai mampu menyusun yang namanya materi laporan hasil observasi atau LHO. Saya coba anak-anak itu dibagi kelompok, diajak keluar, silakan amati lingkungan sekolah ini, baik dari segi tumbuhannya, gedungnya, apa yang dilihat misalnya penduduknya, dia itu dibuat menjadi sebuah laporan observasi, karena laporan observasi itu berbasisnya fakta yang nantinya disusun. Nah, itu salah satunya untuk penerapan langsung dari hasil penemuan selang di lingkungan. Saya tidak diajak di luar lingkungan sekolah karena lingkungan sekolah di sini juga luas. Ada di bagian hidroponiknya di belakang itu, lalu anak mungkin meneliti tanaman itu seperti apa proses, kita kaitkan di laporan hasil observasi. Bahkan ada satu kelompok yang mampu menjelaskan, karena di sini tuh ada kucing ya. Nah, kucing itu ya, binatang kucing itu mampu dipresentasikan. Binatang dari mulai bentuk kucingnya, bulunya, kakinya, sorot matanya, itu anak-anak luar biasa dari penerapan yang namanya proses menyusun laporan hasil observasi dari penemuan langsung di lapangan di lingkungan sekolah. Itu salah satu berupa penerapan pemahaman yang namanya laporan hasil observasi itu disusun menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan menggunakan bahasa yang populer. Ya, itu salah satunya. Selanjutnya, bagaimana Ibu membantu peserta didik untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang konsep penting bahasa Indonesia yang sudah diajarkan? Nah, itu tidak setiap saat ya, tidak bosan-bosannya saya selalu menerapkan ya. Ketika anak pelajaran bahasa Indonesia itu ya, tadi dikatakan kan ada aspek membaca, menulis, berbicara, menyimak, lalu sampai memirsa dari hasil itu, tetap itu anak harus diingatkan, terus diterapkan, karena tidak langsung misalnya ketika anak keluar atau lulus dari sekolah tidak selesai pada waktu itu, penerapannya sudah ada. Nah, yang membaca itu kan identik ya, kita kaitkan misalnya membaca itu kaitan dengan literasi, tapi literasi sendiri bukan artinya membaca, tapi mampu memahami secara maknanya secara global. Ketika anak misalnya melihat lalu mampu menjelaskan, lalu mendengar dari teman lain
tentang informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab, misalnya berupa opini, tidak langsung anak itu yakin. Itu cirinya anak disiplin, tanggung jawab. Itu namanya anak sudah berhasil dalam bentuk literasi, atau dikatakan anak yang literat. Yang literat itu anaknya, orangnya. Oh, iya. Kalau literasi itu adalah prosesnya. Nah, itu salah satu selalu diingatkan, selalu diterapkan. Ya, jadi bahasa Indonesia tuh mampu bicara itu kan dari bagian literasi. Jadi makna literasi di sini bukan membaca, tapi istilahnya ada istilah literasi budaya, ada literasi teknologi. Nah, sekarang zamannya berbasis dengan namanya teknologi. Itu luar biasa. Itu anak harus bersentuhan dengan yang namanya teknologi itu. Itu selalu diterapkan setiap hari. Nah, selaras dengan jawaban tadi ya Bu ya, bagaimana cara memperbaiki hasil kerja peserta didik dalam bahasa Indonesia melalui revisi berdasarkan umpan balik? Nah, untuk merevisi umpan balik ya, ini kembali lagi nih, dalam satu kelas itu tidak semua anak misalnya memiliki nilai yang unggul. Ya. Nah, anak manakah yang nilainya misalnya di bawah yang diharapkan atau nilainya tidak memuaskan? Tentu di sini harus ada istilahnya merefleksi ulang atau merevisi ya. Nah, salah satunya baik itu saya mencoba ya dipanggil anak tersebut, satu misalnya dalam bentuk penugasan, baik itu tugasnya secara tulis maupun secara lisan. Kenapa saya menggunakan seperti itu? Ingin menerapkan benar-benar bahasa Indonesia itu melekat dalam dirinya, bukan hanya bisa bicara saja, bukan hanya bisa menulis saja, bukan bisa menyimak saja, tapi semua aspek itu benar-benar harus dikuasai oleh anak ya, keterkaitan dengan pengenalan bahasa Indonesia. Nah, salah satunya direvisi itu supaya anak dari tidak tahu menjadi paham, dari tidak misalnya dari tidak perilakunya tidak positif menjadi positif. Itu salah satu berdampak juga dari bahasa. Bagaimana Ibu dapat mendorong peserta didik untuk merenungkan apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana kinerja mereka dalam bahasa Indonesia? Nah, untuk mendorong kinerja supaya anak lebih bagus misalnya, ini anak itu ya kembali lagi tidak semua anak ya yang dikatakan unggul, tapi ada menengah ya, yang rendah dan gitu istilahnya. Nah, yang anak benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa, saya berikan reward, berikan pujian terhadap anak sambil dia menaikkan kembali ya materi pembelajarannya seperti apa ya. Tapi kalau anak yang kurang ya, yang kurang itu mencoba lagi diberikan kalau makanan itu suplemen ya istilahnya. Di suplemen itu tapi berkaitannya dengan materi pembelajaran. Jadi anak itu supaya benar-benar nih dikuasai, bukan hanya bisa hafalan saja tapi penerapannya. Ya, penerapan. Itu salah satunya. Itu yang sangat penting ya Bu. Betul. Penerapannya. Kemudian, bagaimana peserta didik dibantu untuk melakukan penilaian dan evaluasi diri dalam pelajaran bahasa Indonesia? Nah, ini keterlibatannya dikaitkan ya seperti tadi, kalau ada pembelajaran yang menggunakan kelompok misalnya ya, kita ada pelajaran kelompok, lalu masing-masing kelompok itu mampu mempresentasikan. Nah, hasil presentasi tersebut kan tidak selesai toh kelompok satu mempresentasikan selesai, tapi timbul terjadi proses tanya jawab. Nah, disinilah proses tanya jawab itu mungkin masuk ke dalam ranah penilaian juga ya. Ini salah satunya. Bahkan timbul terjadi proses tanya jawab antar kelompok ketika yang presentasi kelompok itu. Saya terus memantau yang ini ya bisa dijadikan satu penilaian. Ketika anak berani bertanya itu sudah memiliki nilai tambah. Itu kan salah satunya dalam berupa penilaian. Ya tadi saya katakan kali penilaian itu tidak berakhir di dalam ujian akhir atau istilahnya penilaian tengah semester, tidak, tapi guru itu setiap saat kita proses di kelas pembelajaran terus penilaian itu berlangsung baik dari awal di akhir sampai merefleksi akhir proses pembelajaran. Baik. Nah, selaras dengan hal tersebut, bagaimana cara mendorong peserta didik agar mengevaluasi diri mereka, menetapkan tujuan di masa depan dan memiliki motivasi belajar yang kuat di bahasa Indonesia? Nah,
di sini kebetulan saya punya peserta didik yang memiliki atau nanti untuk bekal ke sana ya. Nah, salah satunya anak yang memiliki potensi yang bagus di bidang materi bahasa Indonesia, karena identik tadi ada katakan aspek menulis. Salah satunya saya coba anak itu diikut sertakan dalam berbagai lomba. Nah, itu salah satunya kemarin yang namanya Azka ya, ada di kelas 12 IPA 8. Dia masuk di undangan dari IPB, ternyata dia membuat salah satu karya tulis berupa esai, ternyata dia bagus, bahkan masuk ranking 1. Dia sekarang dinyatakan menjadi mahasiswa IPB, sudah diterima, bahkan dapat itu namanya uang pembinaan 5 juta. Itu kan dari aspek menulis, ada kaitannya dengan bahasa Indonesia. Semakin anak itu prosesnya semakin bagus, semakin pemahamannya kuat, tidak ada salahnya saya mencoba masukkan ke berbagai lomba-lomba. Ternyata alhamdulillah banyak yang sukses. Nah, apa yang berbicara itu kaitannya dengan bahasa juga, bisa menulis, bisa berbicara, ya bisa menyimak, bahkan mampu memirsa hasil apa yang dia peroleh atau dia buat, dia proses. Itu luar biasa anak-anak saya di sini. Luar biasa sekali. Bagaimana Ibu membantu peserta didik mengenali apa yang sudah mereka pahami dan apa yang masih perlu ditingkatkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Nah, yang masih perlu ini saya tidak punya anggapan bahwa selesai proses pembelajaran di kelas anak bisa, tidak punya. Mungkin kita punya pikiran nih, bagaimana cara mengevaluasi materi yang disampaikan kepada siswa ketika di kelas, tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kembali materi yang sudah diberikan atau istilahnya merefleksi dulu. Nah, karena takut-takutnya hanya sesaat ya, istilahnya belajar hari ini cukup saja bahasa Indonesia, abaikan, tidak begitu. Tapi penerapan terus selalu diingatkan, karena proses pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah ini 1 minggu itu berjumpa 2 kali. Ya, baik dari segi teorinya, dari praktiknya, itu luar biasa ya. Saya selalu ingatkan, tidak selesai materi ini, tapi begitu pertemuan berikutnya selalu diingatkan, selalu dibahas kembali. Untuk apa? Untuk bahwa anak itu selalu ya, untuk dirinya sendiri, untuk menerapkan diri sendiri terkait dengan bahasa Indonesia. Jangan menganggap bahasa Indonesia itu bahasa kita sendiri, kita lebih baik belajar bahasa asing. Tidak punya anggapan begitu ya. Jadi tetap bahasa Indonesia itu harus bangga dengan bahasa Indonesia ya, bangga dengan bahasa negaranya. Itu luar biasa. Itu salah satu penerapan pada anak, karena yang memiliki bahasa nasional itu tidak semua negara. Contoh negara India kan tidak punya bahasa negara, bahasa persatuan, tapi Indonesia kan bangga. Itu selalu diingatkan kepada anak. Akhirnya anak-anak itu antusias sekali ketika proses pembelajaran. Baik. Selanjutnya, bagaimana Ibu menyesuaikan kegiatan bahasa Indonesia agar sesuai dengan kebutuhan, gaya belajar, dan minat peserta didik? Ya, itu disesuaikan dengan tingkat usia juga ya. Tidak misalnya disesuaikan anak SMA itu termasuk anak yang sudah dewasa, mungkin berbeda dengan anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar. Nah, kita harus jeli mana sih yang digunakan. Contoh misalnya dalam pemilihan diksi atau kosakata atau dalam penerapan kalimat, tidak seperti anak belajar mengeja, tapi bahasa Indonesia itu benar-benar penerapannya diberikan sesuai dengan tingkat usia juga ya, karena tingkat usia di SMA itu dikatakan sudah memiliki rasa tanggung jawab, usianya sudah dikatakan matang, dewasa, itu boleh diperkenalkan materi-materi yang untuk anak-anak dewasa dengan catatan misalnya bukan artian untuk peniruan, tapi boleh diketahui dari nilai positifnya. Kalau yang negatifnya tidak perlu ditiru, yang positifnya ayo ikuti. Itu dalam salah satunya. Selaras dengan hal tersebut, bagaimana Ibu menyesuaikan rencana pelajaran bahasa Indonesia jika ada perubahan kondisi agar pembelajaran tetap menarik dan efektif? Nah, misalnya disesuaikan dengan kondisi ya. Nah, di luar dugaan saya tuh sudah punya tujuan bahwa hari ini akan mengajarkan tentang materi ini. Sudah siap dengan kolaborasi dengan media ya elektronik tadi ya, atau ada PPT-nya, ada KPD-nya untuk. Namun ketika situasi atau kondisi sekolah di luar dugaan, misalnya ada kegiatan khusus, otomatis proses pembelajaran terputus, tidak bisa dilaksanakan. Ya. Tapi saya punya keinginan, punya
tujuan tetap materi ini harus disampaikan walaupun misalnya waktunya istilahnya tidak ada kata terlambat lah. Iya. Itu salah satunya. Ya, kondisi di sekolah ini memang sering banyak kegiatan baik dari luar, dari dalam, yang namanya otomatis proses pembelajaran antar terganggu. Tapi saya tidak berubah niat, tetap harus disampaikan. Untuk mengorganisir pembelajaran, aktivitas bahasa Indonesia apa yang paling baik untuk mengembangkan pemahaman peserta didik? Nah, untuk pemahaman sebetulnya semua juga baik ya. Ya. Tapi dalam pemahaman karena itu satu paket sebetulnya bahasa Indonesia. Ya. Membaca, menulis, menyimak, beli tidak bisa istilahnya terputus salah satu. Baca saja enggak. Dari hasil membaca anak mampu menjelaskan kembali isi, kan itu salah satunya. Itu sangat banyak diminati ketika anak silakan baca, misalnya ada di buku paket halaman sekian terkait dengan bacaan. Nah, anak itu dibaca. Nah, setelah itu mampu menjelaskan isi, kan itu sudah salah satu menyenangkan bagi anak. Apalagi ini proses pembelajaran yang berbasis kepada materi fiksi, salah satunya puisi misalnya ya. Nah, di sini anak tuh antusias sekali. Banyak bisa yang mencipta, mampu membaca. Itu salah satu berarti anak sudah dikatakan menyenangkan, materi yang sangat menyenangkan. Ya, jadi jangan kata terputus, aspek membaca, menulis, berbicara bahasa Indonesia itu satu ikatan yang tidak boleh terurai. Itu penerapannya. Selanjutnya, bagaimana Ibu bisa meminimalkan kesalahpahaman peserta didik dalam memahami konsep-konsep bahasa Indonesia? Nah, mungkin ini kesalahpahaman ya. Ketika di kelas sedang proses pembelajaran, anak misalnya menyampaikan pendapat atau pertanyaan, atau misalnya menjawab pertanyaan, ditulis di papan tulis. Ketika anak menemukan kata yang tidak tepat, mungkin ini menjadi permasalahan di kelas ya. Nah, kenapa demikian, akhirnya saya mencoba ya bahwa bahasa Indonesia itu lahir tidak hanya berdiri sendiri, tapi berbagai unsur serapan bisa masuk ke dalamnya. Akhirnya ada yang disebut dengan kata baku dan tidak baku. Itu perlu diterapkan kepada anak. Untuk apa? Meminimkan. Akhirnya tadi yang ditanyakan, meminimalkan itu salah satunya. Nah, seperti anak akhirnya anak kenalkan dulu bahwa proses bahasa Indonesia itu ada unsur serapan dari bahasa asing, ada dari bahasa daerah, ada bahasa Sanskerta. Contoh misalnya Ibu, saya nulis catatan, misalnya tulisan itu tulisannya di atas kertas misalnya, seperti dalam proses pembelajaran menulis surat lamaran pekerjaan ya. Banyak itu anak menggunakan terkontaminasi oleh unsur serapan bahasa asing, seperti penulisan fotokopi. Nah, itu kan akhirnya dijelaskan fotokopi, pas foto itu unsur serapan bahasa asing yang sudah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia sehingga menjadi fotokopi. Itu artinya untuk supaya meminimkan permasalahan salah kaprah terhadap anak, maka tugas guru lah yang harus memberikan penjelasan. Selanjutnya, ini untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu. Baik. Bagaimana Ibu mengatur dan menyusun materi bahasa Indonesia agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik bagi peserta didik? Nah, untuk menyusun materi pembelajaran ya. Tentunya tugas seorang guru itu dari misalnya tidak istilahnya kebut satu malam, itu salah. Ya. Jangan kebut satu malam. Ya, betul. Jadi mempersiapkan bahan ajar, materi pembelajaran itu harus dipikirkan dari sebelumnya, sebelum proses pembelajaran. Misalnya tahun ajaran baru tuh bulan Juli misalnya. Nah, di sebelum Juli itu kita sudah punya persiapan direncanakan, lihat dari silabusnya, lihat dari kurikulumnya, materi apa yang harus disampaikan, lalu buku sumbernya dari mana, itu akan lebih efektif daripada kita mengerjakan kebut satu hari.
itu tidak akan sukses kalau dikebut satu hari guru, kalahnya tuh guru satu hari, malamnya guru membaca, diberikan sisa siangnya kepada siswa. Itu jangan punya tafsiran seperti itu. Iya. Tapi guru yang baik itu mempersiapkan dari awal-awal, ketika proses tampil di kelas tuh benar-benar menguasai materi. Itu namanya proses pembelajaran efektif dan berhasil. Nah, itu sahabat podcast untuk podcast kita kali ini bersama guru hebat kami, Ibu Mida Samida. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman berharga bersama kami hari ini. Semoga wawasan yang diberikan bisa menginspirasi kita dalam mendalami dunia pendidikan dan terus mendukung para guru dalam menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi. Dari perbincangan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa peran guru sangatlah vital dalam membentuk masa depan bangsa. Dan tantangan yang dihadapi dalam profesi ini memerlukan dukungan dan pemahaman dari berbagai pihak. Semoga diskusi kali ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk lebih menghargai dan mendukung dunia pendidikan. Terus semangat dalam belajar dan mengajar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.